Hai guys, balik lagi bareng GSIO Galeri Sepak Bola Indonesia Online. Setelah sekian lama mengupload video, kali ini admin akan membahas 5 kisah pertandingan WO paling kontroversial dan menarik di sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah Persija Jakarta versus Persiwa Wamena. Persija Jakarta dinyatakan kalah WO saat menjamu Persiwa Wamena dalam lanjutan Indonesia Super League 2008. Persija dianggap tak bisa menggelar pertandingan kontra Persiwa pada 13 Maret 2010 karena tak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian. Sejatinya, PT Liga Indonesia memberikan kesempatan bagi klub untuk memindahkan lokasi pertandingan paling lambat 14 hari sebelum pertandingan dimulai. Sayangnya, Persija tak melakukan itu dan Komisi Disiplin atau Komdis PSSI memutuskan untuk memberikan kemenangan 3-0 untuk Persiwa Wamena. Yang kedua adalah Arema Indonesia versus Bontang FC. Pertandingan ini tidak pernah berjalan karena Arema Indonesia tidak datang ke Stadion Gajayana Malang pada 11 Februari 2012 dalam lanjutan Indonesia Premier League 2012. Padahal, Bontang FC telah berada di stadion dan melakukan pemanasan. Setelah diusut, alasan dibalik ketidakhadiran Arema Indonesia adalah karena adanya dualisme klub. Arema Indonesia yang dilatih Milomir Seslia dan Abdurrahman Gorning datang ke stadion dan membuat polisi membatalkan pertandingan untuk menghindari konflik. Kontroversi berlanjut saat operator IPL 2012 PT LPIS menganulir kemenangan WO untuk Bontang FC dan memutuskan untuk menggelar pertandingan ulang sebulan setelahnya. Pada hari pertandingan, Bontang FC tak datang dan dinyatakan kalah WO. Yang ketiga adalah Sriwijaya FC versus Persipura Jayapura. Laga ini merupakan laga puncak Kopaja Samsu 2008-2009 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Mempertemukan dua klub terbaik di Indonesia, final Kopaja Samsu tak pernah berjalan sampai menit akhir setelah adanya aksi walkout yang dilakukan para pemain Persipura. Setidaknya ada dua keputusan wasit Purwanto yang membuat Persipura kesal. Pertama adalah saat tak memberikan penalti setelah pemain Sriwijaya FC melakukan handball. Keputusan kedua saat pemain Persipura Ernest Jeremiah mendapatkan kartu merah. Alhasil, laga yang digelar pada 28 Juni 2009 ini tak pernah berjalan hingga menit ke-90. Yang keempat adalah Sriwijaya FC versus Bonek FC. Pertandingan perempat final Piala Presiden 2015 antara Sriwijaya FC versus Bonek FC berakhir lebih dini. Hal ini diakibatkan para pemain Bonek FC yang memutuskan untuk WO. Mereka tak terima dengan penalti yang diberikan oleh wasit Jerry Eli pada menit ke-12. Alhasil, pemain Bonek FC memilih keluar dari ruang ganti dan tak pernah kembali bermain. Bonek FC pun dianggap kalah WO 3-0 dan harus gagal menembus babak semifinal Piala Presiden 2015. Mereka kalah agregat 3-2 dari Sriwijaya FC. Yang terakhir adalah Persik Kediri versus Persebaya Surabaya. Persik dijadwalkan bertemu Persebaya pada 29 April 2010 di Stadion Brawijaya Kediri. Sayangnya, laga ini dibatalkan karena tak keluarnya izin dari pihak keamanan. Padahal, laga ini begitu penting bagi kedua kesebelasan karena menyangkut masa depan mereka di kasta teratas Liga Indonesia. Laga ini pun dipindahkan ke Yogyakarta pada 6 Mei 2010 dan dijadwalkan digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sayangnya, laga ini kembali ditunda setelah tak ada izin dari pihak kepolisian. Persebaya yang sudah datang di stadion pun diberikan kemenangan 3-0. Sayangnya, PT Liga Indonesia membatalkan keputusan tersebut dan menjadwalkan ulang pertandingan Persik versus Persebaya. Dipilihlah tanggal 5 Agustus 2010 sebagai tanggal pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri. Sayangnya, pertandingan kembali lagi tidak digelar. PT Liga Indonesia kembali menjadwal ulang laga ini menjadi 8 Agustus 2010 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.
Persebaya jengah dan memilih tidak datang. Persebaya pun harus kalah 3-0. Proses pertandingan yang amat panjang dan rumit. Jadi itulah 5 kisah pertandingan WO paling kontroversial dan menarik di sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube GSIO agar kalian mengetahui video-video terbaru dari GSIO. Salam GSIO.